Kenapa? Dia izin udah ke Bapak belum? Siapa dia? Udah Berna. Udah. Oke, udah. Tadi pagi udah. Oke, udah. Udah ya yang ini. Nah, tapi kalor ini bisa juga didapatkan bukan cuma dari perubahan panas, tapi juga ya ada yang disebut kalor laten. Kalor laten ini dibentuk akibat, jadi kalor laten ini terjadi bukan karena adanya perubahan suhu, sorry. Jadi kalor laten ini diakibatkan adanya ya perubahan fase zat. Kalian tahu nggak fase zat itu ada apa aja? Saya tanya Fajar. Saya, Pak. Ya, fase zat ada apa aja? Saya nggak tahu, Pak. Aduh, yang tahu siapa? Berna. Padat, cair, gas. Oke, padat, cair, gas. Betul sekali. Oh, itu tuh. Iya, itu namanya perubahan fase zat. Oh iya, Mas, lupa, Pak. gambarin diagramnya. Pasti waktu SMP pernah lihat diagram ini. Nah, ini T-nya, ini Q-nya. Oke, misalnya fase paling bawah yang suhunya paling rendah itu fase apa? Fase apa? Ada yang tahu? Fase yang paling bawah itu fase apa? Yang suhunya paling rendah. Gas ya, Pak? Salah, gas itu paling tinggi. Padat ya, Pak? Padat. Padat, betul. Contohnya kayak es. Es awalnya dari padat. Ya, es atau padat. Nah, kalau fase air, pada siklus air, es itu di bawah 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena 0 derajat Celcius adalah titik apa? 0 derajat Celcius itu titik apa? Ini 0 derajat ya. 0 derajat Celcius titik apa? Titik air. Atau titik leleh air. Titik cair atau titik leleh air. Itu ada di 0 derajat Celcius. Nah, kalau besi bisa mencair nggak? Bisa, tapi titik lelehnya atau titik cairnya itu lebih tinggi daripada es. Semua benda padat ya bisa mencair. Ya nggak? Iya. Iya. Sekarang lihat nih. Kalau es awalnya misalnya dari minus 10 derajat Celcius. Nah, dia naik ke atas. Sampai 0. Di 0 ini dia berubah fase. Ya. Di 0 ini nanti dia berubah fase. Nah, ini disebut kalor laten. Jadi yang Q2 ini yang Pak Dimas, lihat kursornya Pak Dimas nggak? Halo? Tuh ada yang angkat tangan lagi. Lihat kursornya Pak Dimas nggak? Nggak. Kursor. Kursor yang warna bundaran ini nih, putih-putih nih. Kelihatan tapi dikit. Kelihatan, Pak, tapi kurang jelas. Iya, nah lihat ya.
Nih, berarti di Q2 ini disebut kalor laten. Kenapa? Karena dia merubah fase dari padat menjadi apa di atasnya? Di atasnya menjadi apa? Cair. Cair. Betul. Berarti di sini dia berubah fase dari padat menjadi cair. Nah, terus dia naik terus nih. Suhunya naik. Nah, sampai berapa? Sampai berapa? 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius dia berubah jadi apa? Halo? Gas. Jadi gas. Ya, berubah jadi gas. Di sini disebut titik apa? Ini tadi Titik titik didih cair. bukan? Ini titik cair. Ya, ini disebut titik didih. Didih. Titik didih. Atau titik uap. Ya, titik didih. Nah, ini disebut titik didih. Nah, ini Q3. Nah, ini lurus lagi nih. Pas nyampe titik didih, dia lurus lagi. Karena dia berubah fase. Dari apa? Dari cair menjadi apa? Menjadi apa di atasnya? Gas. Gas. Gas atau uap. Nah, seperti ini. Berarti yang disebut kalor laten yang mana? Q berapa? Saya tanya Fani. Apa, Pak? Yang disebut kalor laten yang mana, Fani? Q2. Q2 dan? Q4 ya? Oke. Q2 itu ya kalor laten saat fasenya berubah menjadi oke. Cair. Iya, Cair. putam. Ya, ntar. Putam. Putam. Iya, Pak. Q2 itu fasenya berubah dari? Dari ke cair. Ya, dari apa? Dari padat. Menjadi Cair. cair. Nah, disebut kalor lebur. Itu Q2 itu Lebur. kalor lebur. Atau kalor mencair. Lebur sama mencair sama aja ya. Kalor lebur atau cair, mencair. Mencair itu biasanya kan air. Tapi kalau benda-benda yang lain kan biasanya melebur. Oke, itu kalor lebur. Nah, terus berikutnya. Cika. Nah, Cika. Iya, Pak. Nah, selain Q2, kalor laten lagi yang mana? Q berapa? Q4. Q4. Q4 itu berubah dari apa? Cair. Ke Gas. gas. Betul. Nah, Q4 ini disebut kalor uap atau kalor penguapan. Nah, itu Q4. Karena dia berubah dari cair menjadi uap atau gas. Atau peristiwa ini disebut apa kalau dari cair menjadi gas? Menguap. Iya. Kalau tadi dari padat menjadi cair? Mencair. Melebur. Betul. Melebur atau mencair. Mencair itu cuma istilah pada air aja. Kalau pada besi, ya melebur. Ya kan dari padat ke cair. Nah, sekarang gini, kalau dibalik gimana? Siklusnya sama, cuma nanti kebalikan aja. Jadi kalau makin ke atas, ya kalau makin ke atas berarti kan suhunya makin tinggi, berarti dia menerima panas. Tapi kalau misalnya ke bawah, artinya dia melepas panas. Paham nggak maksud Pak Dimas? Nih, contohnya gini. Contohnya misalnya air. Air suhunya 20 derajat Celcius. Dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Berarti dia menerima panas atau melepaskan panas? Menerima karena suhunya makin tinggi. Makin tinggi. Tapi kalau misalnya awalnya 100 derajat Celcius, didiemin nih.
Nah, didiemin sampai suhunya turun jadi 60 derajat Celcius. Ya, sampai didiemin nih, sampai 30 deh. Berarti dia apa? Melepaskan. Melepas, karena dia turun. Jadi nanti siklusnya sama, cuma nanti diagramnya sama, cuma nanti arahnya yang berbeda. Jadi misalnya gini, terus ke bawah. Jadi tanda panahnya dia turun. Gini. Karena ini namanya dia melepas panas. Ya, atau melepas kalor. Kalau yang atas, kalau yang ini, dia menerima panas, suhunya makin tinggi, makin ke atas. Nah, kenapa kayak misalnya benda bisa membeku? Kayak air, kapan menjadi es? Kapan air bisa menjadi es? Saat melepas Oke. kalor. Saat melepas Kalor panas. kalor, betul. Ini siapa yang jawab? Sena. Sena, betul. Jadi kalau misalnya sekarang pertanyaan saya balik. Kapan es akan mencair? Saat saat menerima panas atau saat dipanaskan. Kalau dia didinginkan, istilah didinginkan itu cuma istilah dia melepas kalor, itu istilah dingin. Jadi nggak ada kalor yang masuk, dia melepas. Itu istilah didinginkan. Jadi nggak ada dia dikasih dingin ya, enggak. Didinginkan itu saat dia melepas kalor. Jadi panasnya itu hilang, dia lepas. Paham nggak ini konsepnya? Saya lagi jelasin konsepnya dulu ya. Iya. Ya, jadi benda akan menerima panas, suhunya akan tinggi. Jika dia melepas panas, suhunya akan turun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Dari grafik ini sampai sini ada pertanyaan? Nanti baru Pak Dimas ke rumus. Oke. Udah? Nggak ada pertanyaan lagi? Silakan di screenshot dulu yang ini. Judo udah terdaftar di Dapodi kan Judo mah? Oh. Berarti ada kan? Belum. Katakan nunggu itu buat takal jamuran. Udah? Udah, Pak. Oke. Sekarang gini, lihat Q1. Sekarang kita fokus ke masing-masing Q-nya. Lihat Q1. Lihat nih Q1. Q1 berarti suhunya naik apa turun? Suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik, nanti rumusnya bahwa Q1 sama dengan M T kali delta T. Tapi kalor jenisnya masih dalam bentuk es. Dia masih bentuk padat. Paham sampai sini? Karena dia suhunya naik. Ada perubahan suhu. Oke? Paham sampai sini? Iya. Iya. Pak, kalau suhunya turun gimana ya? Berarti rumusnya sama. Cuma artinya dia arahnya kebalik aja. Dia bukan menerima panas, tapi melepas panas. Tapi rumusnya tetap sama. Kalau misalnya Pak, dari air ke es, ya berarti cuma tinggal dibalik. Tapi rumusnya sama. Paham ya? Delta T-nya berarti berapa nih? Kalau dari gambar ini nih. Delta T-nya berarti dari
Suhu akhirnya Hmm. berapa? 0. Suhu awalnya Min 10. min 10. Berarti delta T-nya 0 dikurang minus 10. Paham? Iya. Iya. Jangan cuma Fajar doang ya. Yang lainnya gimana? Paham atau tidak? Iya, Pak. Iya. Sekarang yang Q2. Q2 yang mana tadi? Biar Q2 yang mana biar Itu yang di titik cairnya. iya. Ini yang lurus ya. Nah, berarti dia ada perubahan suhu nggak, Berna? Q2-nya. Iya, Q2-nya ada perubahan suhu nggak? Ada delta nggak? Enggak. Nggak ada. Adanya perubahan fase. Nah, ini pakai rumusnya M dikali L. L itu apa? Kalor lebur. Atau kalor peleburan. Paham? Nggak ada delta T-nya, Pak. Iya, karena dia delta T. Suhunya nggak naik. Suhunya tetap. Dia lurus. Tapi tidak ada perubahan suhu, hanya perubahan fase. Sampai sini ada pertanyaan, Berna? Enggak, Pak. Enggak. Oke, saya lanjut. Oke, Fakih, lihat Fakih. Fakih. Ya Pak, ya. Nah, kalau yang ketiga kira-kira gimana? Ada perubahan suhu apa enggak? Ada. Ada. Berarti nanti rumusnya Q, M, C, delta T. Ya. Oke, M. Pak, kok nge-freeze Pak layar Pak? Kok nge-freeze sih? Nge-freeze Enggak di sama? saya. Enggak di saya doang. Oh, mah. C-nya, tapi kalau jenis apa? Pakai. Kayaknya C-nya C apa? inian. Fasenya udah berubah jadi apa? Celsius. Fasenya udah berapa? Oke, Fakih bingung. Ajeng, Iya, Pak. fasenya di sini di Q3 fasenya udah berubah jadi apa? Q3 fasenya udah jadi apa? Cair. Cair. Berarti di sini C-nya C air. Oke. Nah, delta T-nya berarti dari sini nih, dari yang 0 sampai 100. Berarti nanti 100 dikurang 0. Paham nggak, Ajeng? Paham, Pak. Oke. Sekarang yang Q4. Biarin satu-satu biar pada paham. Alfarel. Iya, Pak. Oke. Yang Q4 itu ada perubahan suhu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti Q4 rumusnya mirip sama Q berapa? Q2. Q2 karena nggak ada delta T-nya, tapi dia M dikali U. U itu apa? Kalor uap, kalor penguapan. Oke, jadi nggak ada delta T-nya. Oke, makasih ya Farel ya. Oke, satu lagi Fitria. Iya, Pak. Fitria. Iya. Nah, kalau yang kelima gimana? Ada perubahan suhu nggak? Ada, Pak. Ada. Berarti Q5 M C Jenis. ya delta T. T-nya apa? Kalau jenisnya sekarang fasenya jadi apa? Gas. Iya, gas atau uap. Saya pakai gas aja deh. Gas atau uap ya. Gitu. Mungkin ini di SMP udah pernah, tapi kalian saya yakin pas di SMP tuh kalian cuma gambar-gambar doang, nggak ngerti konsepnya. Nah, ini saya jelasin kalian tahu konsepnya. Ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Jadi Q1, Q3, Q5 kan ada perubahan suhu karena suhunya naik. Sedangkan Q2 dan Q4 itu nggak ada perubahan suhu, adanya perubahan
fase zatnya. Q2 dari padat ke cair, Q4 dari cair ke gas atau ke uap. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak, kayaknya. Nggak ada. Oke. Nanti kita ke materi asas black ya. Ruth, kalian berdua kenapa di sini? Kenapa nggak ikut? Natasha juga. Emang disuruh di sini? Oh ya udah. Nggak, kayak kasihan aja yang lainnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berna mic itu masih bunyi. Mantep banget, Berna. Ada pertanyaan? Berna. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Bang, kayaknya. Iya, nggak ada ya. Saya lanjut ya. Saya hari Iya. ini masih banyak materi yang saya bilang, makanya saya lagi kejar materi. Nanti mungkin gini, Jar. Kenapa? Jar, kalau misalnya nanti saya arrange waktu gitu, tolong atur waktu di luar PJJ, di luar jam PJJ, buat saya bahas soal-soal, bisa nggak, Jar? Tergantung dari anak-anaknya sih, Pak, mau apa enggak. Iya, nanti kalau misalnya mau, nanti kamu kabarin Pak Dimas, kasih tahu waktunya. Nggak wajib sih, maksudnya saya juga nggak ituin ke absen atau apa, nggak wajib. Yang penting nanti ini aja, di-invite aja ya. Soalnya saya hari ini mau ngebahas materinya dulu, rumusnya dulu. Jadi nanti untuk contoh soalnya belum saya bisa bahas sekarang gitu. Jadi nanti minta tolong diatur waktu aja, Jar. Oke, Pak, siap. Iya. Soalnya yang kelas 10 IPA 1 tadi juga udah saya atur. Dan mereka pada mau gitu. Jadi kalau kalian nanti diatur aja waktunya, nanti kasih tahu Pak Dimas. Kalau bisa di luar PJJ gitu. Sabtu Minggu boleh, tapi pagi ya. Kalau Sabtu Minggu. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita ke prinsip black atau asas black. Ya, saya sebutnya prinsip black. Nah, prinsip black ini adalah prinsip tentang serah terima panas. Contohnya, kalau misalnya di sini ada air, ada wadah air. Misalnya ada wadah air nih. Misalnya air. Massa air misalnya 1 kg. Kalor jenis air 4.200. Terus suhunya, suhu air 20 derajat Celcius. Nah, terus saya cemplungin nih. Cemplungin besi panas. Ya, massa besinya misalnya 0,5 kg. C besi misalnya 400 ya, joule per kilogram derajat Celcius. Ini juga joule per kilogram derajat Celcius. Suhunya, suhu besinya itu 120 derajat Celcius. Nah, kira-kira berapakah suhu campurannya? Paham nggak konsepnya? Ada yang masih bingung nggak? Ini misalnya air. Terus ada besi panas. Nah,
Nanti di sini bakal terjadi asas Black atau prinsip Black. Maksudnya apa? Prinsip Black adalah serah terima panas. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang melepas, ada yang terima, ada yang menerima. Nah, sekarang Pak Dimas tanya, kira-kira kalau dia dicontoh soal ini, besi sama air, yang melepas panas besi atau air? Besi. Besi. Kenapa? Karena besi suhunya lebih tinggi. Oke, betul Werna. Karena besi suhunya lebih tinggi, dia lebih panas. Jadi dia melepas panas. Ya. Jadi yang kalau misalnya kalian campur nih, yang suhunya tinggi sama yang suhunya rendah, suhu tinggi akan melepas panas. Ya, suhu tinggi akan melepas panas. Ya. Sedangkan suhu rendah, yang suhunya rendah akan menerima panas. Gitu. Itu prinsipnya. Nah, nanti suhunya akan terjadi suhu campuran. Jadi di suhu campuran atau suhu setimbangan, suhu setimbang. Suhu seimbangnya itu disebut suhu campuran. Pas dicampur air 20 derajat Celcius sama besi 120 derajat Celcius, nanti akan menghasilkan suhu campuran. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya konsepnya ya? Nah, rumusnya prinsip asas Black bahwa Q lepas, yang melepas, sama dengan Q terima, yang menerima. Tadi yang melepas apa? Besi. Besi. Nah, yang menerima apa? Air. Air, betul. Pahamin konsepnya. Besi melepas karena dia suhunya lebih tinggi. Sedangkan air menerima karena suhunya lebih rendah. Oke. Nah, berarti Q itu tadi rumusnya M. M-nya M besi. Kali C. C-nya juga C besi. Ini C besi ya. Kali delta T. Sedangkan kalau yang air, berarti M-nya M air, C-nya C air, kali delta T. Ini delta T-nya delta T besi, ini delta T-nya delta T air. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Hanan, kamu udah PH 3 belum sama Dimas? PH 3? Oh, udah. Iya, yang Frida. Udah selesai dong, PH 3-nya udah kelas 10, 11, 12. Luar biasa. Udah selesai dong, PH 1, PH 2, 3. Koreksi mah belum. Koreksi mah belum. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita kerjain soalnya ya. Berarti massa besinya berapa, Berna? Jangan Berna mulu. Enggak jadi Berna. Yang jawab Berna mulu. Saya ke tadi yang belum dipanggil. Putam deh, Putam. Putam. Ya, Pak. Oke. Massa besinya berapa? Massa besinya 0,5 kg. 0,5 kg. C-nya berapa kalor jenisnya? 400 Joule. 400. Nah, delta T, kalau yang suhunya tinggi, berarti suhunya dia dikurang suhu campuran. Suhunya dia berapa? Suhunya 120 derajat. Dikurang suhu campurannya. Kan nggak tahu suhu campurannya berapa. Iya nggak? Ya. Nah, TC ini suhu campuran. Sama dengan massa air. Massa airnya berapa? Saya ganti ke jangan putar lagi. Fani. Massa airnya berapa, Fani? 1 kg. 1 kg. Kalor jenisnya berapa, Fani? 4.200. 4.200. Delta T-nya? Berarti delta T-nya itu yang TB kurang TA. Iya, berarti ini kebalik. Ini TC dikurang suhunya dia. Suhunya dia berapa?
2. Suhunya airnya berapa suhu airnya? 20. 20. Jadi gini ya, kalau yang suhunya tinggi, 120 dikurang suhu campurannya. Kalau yang suhunya rendah ini dibalik. Jadi yang campurannya dikurang yang 20. Paham ya? Karena yang campurannya itu kan pasti di tengah-tengah. Jadi nanti 120 dikurang suhunya, yang ini TC dikurang 20. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita kaliin ya. Sekarang Sena. Ini mic-nya siapa nih? Ada suara. Sena. Iya, Pak. Oke. Sekarang Sena coba 0,5 kali 400 berapa Sena? 200. 200. 120 kurang TC. Ini 4.200. 4.200. TC dikurang 20. Nah, nolnya dicoret, biar gampang hitungnya ya. Nih, 02 dicoret, ini 02 dicoret, boleh nggak Sena? Boleh, Pak. Oke. Terus dikaliin silang mau disederhanain dulu? Kali silang dulu aja lah ya. Harus ya. Iya, biar nggak bingung. Set, ini gini. Lanjutin Sena. 120 kali 2. Iya. 240. Dikurang 140 dikurang 200. Min 200. TC. kan nolnya udah Pak Dimas coret. Oh iya 2. Ya kelihatan, Pak. Iya. Terus 42 TC. 42 TC dikurang 42 kali 20 berapa? 840. 840. Oke. Kerjain, Sena. Lanjutin. TC-nya dipindahin ke kanan aja. 42 TC. Pindahin. Tambah Oke, ditambah 2 TC. 240. Pindahin. ditambah 840. Oke. 42 tambah 2 berapa? 44. 44 TC sama dengan berapa, Sena? 1080. 1080. Berarti TC sama dengan 1080 dibagi 44. Berapa hasilnya? Tahu banyak. Itu pakai kalkulator, nggak tahu. 259,09. Berapa? 259,09. 259,09. 09. Masa sih suhu campuran jadi 25? 24,5. 2,5 Pak. Makanya. Masa 200-an sih? Masa 200-an nggak mungkin lah. Berapa suhunya? 20? 24,5. Oke, derajat Celcius. Ini suhu campurannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kalau yang suhunya tinggi berarti 120 suhunya dikurang suhu campuran. Kalau yang suhunya rendah berarti suhu campuran dikurang suhunya. Ada yang bingung? Pak, maaf Bu, saya berisik wajar. Ya. Belum latihan sini pramuka, aduh, aku capek sekali, aku lelah. Ya silakan di screenshot dulu ya. Udah? Udah belum?
Udah, Pak. Ya, Pak. Oke. Hari ini satu materi lagi. Terakhir Pak Dimas mau bahas tentang muayan dulu apa perpindahan panas dulu ya. Nah, mikir. Pemuaian deh. Pemuaian panas dulu. Saya mau ngebahas tentang pemuaian dulu. Yang ini, yang asas black, paham nggak? Saya tanya ya, saya coba review ya. Fitri ya, coba Fitri ya. Iya, Pak. Kalau ada air panas sama air dingin, mana yang melepas panas? Gimana, Pak? Kalau misalnya ada air nih, air pertama suhunya 80 derajat Celcius. Air kedua suhunya 30 derajat Celcius. Kalau dicampur, suhunya, yang mana yang melepas, mana yang menerima panas? Yang 80. 80 yang 80 derajat. itu yang melepas apa yang menerima? Yang melepas. Melepas. Kalau yang menerima? Yang suhunya kecil. Ada. Oke. Udah paham ya mana yang melepas, mana yang menerima. Itu prinsip dasar yang kalian harus tahu. Yang suhunya tinggi dia melepas panas, yang suhunya rendah bakal menerima panas. Paham? Itu prinsip asas Black. Oke? Ada yang masih bingung nggak? Yang tentang asas Black. Ferdi? Iya, Pak. Ya, kamu masih bingung apa enggak? Asas Black. Kalau misalkan cuman konsepnya mah saya tahu mana yang terima, mana yang lepas. Saya tahu itu. Ya tinggal masukin ke perhitungan, masukin rumusnya doang. Yang penting kamu tahu konsepnya dulu. Ya, itu saya tahu kalau konsepnya. Nah, kalau misalnya nanti yang menerima ada dua nih. Misalnya gini, Ferdi. Misalnya di dalam sebuah gelas, nih, ada air panas sama gelas. Nah, terus dicampur sama tadi besi panas. Yang melepas mana, yang menerima yang mana, Ferdi? Yang melepas itu air panas. Ya, jadi misalnya nih. Sedih ya. Iya. Kalau raja dia melepas ada yang nerima. Siapa? Rama. Apa? Nggak dicari sama Bu Zulfa. Kenal kan? Karena nggak pernah ada. Oke. Iya. Lanjut ya. Jadi misalnya kayak tadi, ini ada air, ya suhunya misalnya 30 derajat Celcius sama wadahnya. Ini gelas. Nah, terus dimasukin lagi besi panas. Suhunya misalnya 80 derajat Celcius. Mana yang melepas, mana yang menerima, Ferdi? Tetap yang melepas yang besi. Besi. Yang menerima? Yang menerima yang air tuh yang di gelas. Air sama Gelas. gelas. Jadi misalnya nanti gelasnya itu diketahui, diperhitungkan, berarti nanti yang menerima ada dua. Ya, jadi nanti konsepnya Q lepas sama dengan Q terima. Berarti nanti di sini yang melepas satu nih. M besi kali C besi kali delta T. Tapi yang menerima ada dua. Yang air kali delta T ditambah yang wadah. M wadah kali C wadah kali delta T-nya. Paham nggak? Jadi ente kalau udah diketahui bisa yang terima itu dua-duanya ya? Iya, kalau gelasnya diketahui, nanti yang menerima gelasnya juga diperhitungkan. Jadi tergantung soal wadahnya diperhitungkan atau tidak. Kalau wadahnya tidak diperhitungkan, berarti yang menerima cuma air. Tapi kalau wadahnya diperhitungkan, tuh yang menerima dua-duanya. Jadi yang diterimanya ada dua ditambahin. Paham nggak?
Oke, paham. Oke. Berna paham nggak? Nanti T-nya gimana? Apa delta T-nya? Iya. Iya. Delta T air sama delta T wadah itu sama nanti. Berarti TC dikurangin suhunya dia 30. Yang wadah juga sama. TC dikurang 30 juga. Soalnya kan dia awalnya sama-sama suhunya 30. Ya nggak, Berna? Suhu gelas sama suhu wadah kan sama-sama 30 derajat. Gitu. Jadi ini itu soal kalau misalnya wadahnya diperhitungkan. Kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, wadahnya juga berpengaruh dong. Iya nggak? Iya. Iya, kenyataannya harusnya wadahnya juga berpengaruh dong. Kalau misalnya wadahnya gelas sama wadahnya misalnya kayu kan pasti nanti berbeda. Karena kalor jenisnya pasti berbeda. Nah, itu makanya kenapa wadahnya harusnya diperhitungkan. Tapi untuk memudahkan biasanya di soal wadahnya tidak diperhitungkan. Kalau soalnya Pak Dimas, ya nanti ada yang wadahnya diperhitungkan, ada yang wadahnya tidak diperhitungkan. Lebih suka yang mana? Diperhitungkan apa enggak? Enggak. Enggak. Kalian suka dianggap apa enggak? Kalian sukanya dianggap apa enggak? Iya. Iya, kalian aja maunya dianggap, masa wadahnya nggak dianggap sih? Nggak jelas kan? Apa? Apa, Fajar? Enggak, Pak. Ya, lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang asas black. Satu materi lagi yang hari ini Pak Dimas mau bahas tentang pemuaian. Jadi hari ini materinya lumayan ya. Oke. Ya, pokoknya mudah-mudahan asas black paham semua ya. Oke. Sekarang saya mau ngebahas tentang pemuaian. Ini sebenarnya pas SMP tuh udah pernah. Jadi saya cuma nge-review sih sebenarnya untuk materi hari ini. Pemuaian. Benda memuai karena tahu art memuai nggak? Halo? Masanya bertambah ya, Pak? Ya, bertambah. Bisa panjangnya, bisa luasnya, bisa volumenya. Pokoknya bertambah ukuran. Memuai itu artinya bertambah ukuran. Benda memuai karena Panaskan. Betul sekali. Benda memuai karena dipanaskan. Kalau misalnya nanti, kalau ibaratnya dipanaskan ya, arti dipanaskan itu tadi apa? Menerima kalor. Menerima panas. Iya. Itu akan memuai. Kalau melepas panas atau kalau dingin, kalau melepas panas akan lawannya memuai apa? Meregang. Menyusut. Meregang sama memuai. Menyusut. Jadi kayak misalnya contohnya ya, kayak misalnya besi dipanaskan akan bertambah panjang atau memuai. Kalau nanti misalnya panasnya dihilangkan atau dia melepas panas, ya didinginkan atau melepas panas, nanti panjangnya akan kembali ke panjang semula. Jadi dia akan menyusut. Seperti itu. Paham nggak konsep pemuaian? Paham. Ya, jadi misalnya ada nih, misalnya muai panjang nih. Ini misalnya panjang awalnya L0. Terus dia dipanasin sampai panjang akhirnya segini. Ini misalnya L akhir. Berarti ada selisihnya kan? Nah, selisihnya ini disebut delta L, pertambahan panjang. Oke. Nah, pemuaian dibagi menjadi 3. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ya. Jadi di sini nanti ada 3. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Nah, yang ini nih, pemuaian panjang. Oke, pemuaian panjang persamaannya bahwa delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kan DPM. Tetap muka kan? Oh, PJJ.
Oh iya, yang tatap muka kan IPA ya. Delta L sama dengan L0 kali masuk. Delta L, L0 kali alfa delta T. Aku langsung. Oke, delta L kali L0 kali alfa delta T. Delta L itu apa? Pertambahan panjang. L0 adalah panjang awal. Alfa ini namanya koefisien muai panjang. Delta T itu apa tadi, Berna? Suhu. Delta T apa? Perubahan? Suhu. Suhu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk pemuaian panjang. Jadi, contoh pemuaian panjang itu apa sih? Fani? Contoh pemuaian panjang apa tadi? Kenapa, Pak? Contoh pemuaian panjang. Contoh pemuaian panjang apa sih? Tiffany masih bingung. Anggi. Contoh pemuaian panjang apa, Anggi? Anggi. Iya, Pak. Contoh pemuaian panjang Iya, Pak. apa? Contoh pemuaian panjang. Mungkin kayak misalnya kabel atau kaca jendela yang dipanaskan, kan Kaca melebur kaca gitu, itu itu nanti sama luas. panjang. Kaca itu nanti luas. Kaca itu nanti luas. Kaca itu kamu beda konsep. Kaca itu nanti luas. Ya, contohnya itu pada rel kereta api. Oke, Anggi, terima kasih. Kaca itu nanti konsepnya luas ya. Jadi tahu bedanya panjang sama luas kan? Kalau panjang kan ibaratnya cuma satu dimensi nih, panjang. Kalau luas berarti nanti dua dimensi, ada panjang, ada lebar. Panjang, lebar. Kalau volume nanti tiga dimensi, panjang, lebar, sama apa, Berna? Panjang, lebar, ada? Satu lagi apa, Berna? Berna. Oke, itu volume. Panjang, Ya, lebar, tinggi. jadi tergantung konsep dimensinya gitu. Oke. Kalau panjang itu contohnya pemuaian pada rel kereta api. Itu muai panjang. Kalau muai luas. Kalau pemuaian luas berarti pada kaca. Ya. Contohnya misalnya kayak gini nih. Ini awal kaca awal gini. Setelah dia panas, dia akan bertambah besar, bertambah ukuran. Panjangnya bertambah, lebarnya juga bertambah. Nih, ini kan ada panjang, ada lebar. Berarti ini panjangnya, lebarnya. Panjangnya bertambah, lebarnya juga bertambah. Itu disebut pemuaian luas. Kalau pemuaian panjang yang bertambah, yang bertambah itu cuma panjangnya aja. Paham nggak bedanya? Fajar paham nggak bedanya, Jar? Paham. Ya. Nah, rumusnya itu sama persis loh. Cuma tinggal diganti, luas itu simbolnya adalah A, area. Berarti rumusnya jadi apa, Fajar? Delta. L-nya diganti apa tadi? Luas itu apa? Kalau panjang itu kan L. Luas itu A. Berarti rumusnya jadi apa, Fajar? Delta A sama dengan... Sorry, cepot. Apa? Delta A sama dengan... Fajar. Saya sih tahu. Fajar. Apaan? Delta A sama dengan... Ini ikutin aja tadi. A0 ya? A0. Alfa koefisiennya diganti sama beta. Jadi di sini nanti koefisiennya disebut beta. Oke. Terus dikali delta T. Ini sama aja. Paham nggak rumusnya?
Iya, cuma ngikutin aja, cuma diganti L-nya diganti A. Beta itu nanti sama dengan 2 kali alfa. Jadi koefisiennya itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Beta itu koefisien muai luas. Alfa itu muai panjang. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tinggal satu lagi yang pemuaian volume. Kalau yang pemuaian volume gimana? Kalau pemuaian volume, berarti contohnya itu volumenya bertambah. Contohnya apa? Contohnya air ketika dimasak. Kan awalnya segini nih, volumenya segini air. Kalau misalnya kamu panasin, dia bertambah nggak volumenya? Bertambah. Jadi nanti dia makin ke atas kan, maka bahkan ada yang volumenya sampai tumpah kan, airnya tumpah. Itu karena volumenya bertambah. Itu kalau misalnya contohnya masak air. Itu adalah pemuaian volume. Nah, persamaannya jadi gimana, Sena? Delta V. Delta V sama dengan? V0. Sorry, jatuh lagi. Apa? Delta V sama dengan? V0. Sena V0 dikali. Sekarang koefisiennya namanya gamma. Dikali apa? Gamma. Dikali dikali delta. delta T. Delta T apa delta T? Perubahan suhu. Iya, perubahan suhu. Nah, nanti gamma sama dengan 3 kali alfa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu untuk muai volume. Delta V berarti perubahan volumenya, V0 volume awal, gamma koefisien, delta T itu perubahan suhu. Sama, rumusnya itu sama, cuma tinggal beda simbolnya aja. Ya. Fajar, jangan Fajar lagi, Ajeng. Iya, Pak. Kalau pemain panjang berarti simbolnya apa? Pertambahan panjang, delta. Delta L. Koefisiennya namanya? Alpha. Alfa, oke. Terus, Putam. Kalau pemuaian luas, delta? Delta? A. A. Koefisiennya disebut? Beta. Beta, oke. Beta itu sama dengan? 2 kali apa tadi? Alfa. Alfa. Iya, nanti kan malah dimakan Bu Zulfa. Ya Rama ya. Iya. Ini Rama sebenarnya anaknya baik tuh loh. Iya. Asalkan lebih rajin lagi aja ya Rama ya. Iya. Salad. Luar biasa. Bukannya gado-gado. Ini salad western apa salad? Oh, salad. Gue dengar salad. Oke, kalau point volume. Siapa yang belum? Farel. Ya, Pak. Kalau delta V. apa? Ini Volume. V. Koefisiennya disebut? Gamma. Koefisiennya disebut? Ini Gamma. lambang apa? Gamma. Gamma sama dengan? 3 kali alfa. 3 kali? Alfa. Oke. Iya, jadi nanti kalau misalnya gamanya nggak diketahuin, yang diketahuin alfanya, berarti tinggal dikali berapa? Farel? 3. 3. Oke. Kalau alfa ketahuin, mau nyari beta, dikali berapa?
Kalau beta dikali berapa? Apa Pak? Ulang Pak. Yang mulai luas, Farel. Ulang Pak. Putus-putus. Kalau beta, kalau dari alfa dikali berapa? Kalau dari beta ke alfa. Enggak, kalau alfa, diketahui alfa. Yang dicari beta. Berapa kalinya? 2. 2, oke. Gitu ya, jadi urutannya alfa, beta itu 2 kali, gamma itu 3 kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, nanti minta tolong ketua kelasnya Fajar. Kayak tadi ya, yang saya bilang, tolong diatur waktunya. Nanti kita buat latihan-latihan soal. Minggu depan saya masuk materi baru lagi soalnya. Soalnya saya lagi ngebut materi. Paham ya? Oke. Jangan keluar dulu, saya mau absen. Jadi tolong jangan leave dulu. Ya, saya matikan rekaman ini dulu. Oke.